Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nurul Fuada dengan NPM 21082600173 akan melakukan presentasi mindmap saya mengenai bipolar. Dimulai dari definisi. Nah, apa itu bipolar? Definisi bipolar menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder ialah gangguan mood yang terdiri dari paling sedikit satu episode manik, hipomanik, atau campuran yang biasanya disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Selanjutnya, untuk epidemiologi bipolar, di mana menurut penelitian komunitas baru-baru ini menunjukkan pada negara industri memiliki resiko untuk terjadinya gangguan bipolar berkisar antara 0,5 sampai 1,5%. Selanjutnya yaitu etiologi bipolar, di mana yang pertama yaitu adalah stresor psikososial. Nah, di mana pengaruh tekanan dari lingkungan bisa menyebabkan terjadinya bipolar. Selanjutnya yang kedua ada neurotransmitter. Teori neurotransmitter pada awalnya berkonsep pada depresi dan mania yang merupakan rangkaian akhir yang berlawanan. Sebagai contoh, hipotesis norepinefrin yang berpengaruh pada pusat penyakit berada pada tersedianya norepinefrin pada tempat sinap, yang mana norepinefrin yang sedikit akan mudah menyebabkan terjadinya depresi dan bila berlebih terdapat pada mania. Selanjutnya faktor resiko. Yang pertama ada genetik, di mana riwayat keluarga dengan gangguan bipolar atau gangguan mood lainnya meningkatkan resiko terjadinya bipolar. Lalu yang kedua adalah lingkungan, di mana stres, trauma, atau kejadian hidup yang signifikan dapat memicu gejala terjadinya bipolar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada usia, di mana gangguan ini biasanya muncul pada akhir remaja atau awal dewasa, meskipun dapat terjadi pada usia berapapun. Selanjutnya gambaran klinis, atau yang dikenal dengan istilah singkatnya yaitu DICFAS, di mana D itu adalah distractibility, di mana perilakunya itu sering kacau. Lalu I-nya itu adalah insomnia, kebutuhan tidurnya itu berkurang. Lalu ada G itu adalah grandiosity, di mana waham kebesaran atau merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Lalu selanjutnya F itu adalah flight of idea. Itu merupakan gangguan bentuk pikiran spesifik. Lalu selanjutnya ada A itu adalah activities, di mana pada gangguan bipolar ini biasanya aktivitasnya itu meningkat, khususnya pada fase tipe mania. Lalu speech ini biasanya pembicaraannya meningkat, bicaranya itu banyak lah. Selanjutnya ada T itu adalah talklessness, di mana apa yang dipikirkannya itu kurang sesuai atau sia-sia gitu. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi bipolar menurut DSM-4, di mana yang pertama yaitu adalah gangguan bipolar 1. Gangguan bipolar 1 ini biasanya ditandai oleh satu atau lebih episode manik atau campuran yang biasanya disertai oleh episode-episode depresi mayor. Lalu selanjutnya yang kedua ada gangguan bipolar 2, di mana gambaran utama ditandai oleh terjadinya satu atau lebih episode depresi mayor yang disertai oleh paling sedikit satu episode hipomanik. Lalu selanjutnya yang ketiga ada gangguan siklotimik, di mana dia ditandai paling sedikit 2 tahun dari sejumlah periode gejala manik yang tidak memenuhi kriteria episode manik dan sejumlah gejala depresif yang tidak memenuhi kriteria gangguan depresi. Selanjutnya kriteria diagnosis, di mana kriteria diagnosis ada berdasarkan DSM-4 dan berdasarkan PPDGJ-3. Yang pertama yaitu berdasarkan DSM-4, di mana kriterianya ialah periode tersendiri dari kelainan dan mood yang meninggi, ekspansif, atau mudah tersinggung, atau irritable secara persisten,
berlangsung paling sedikit 1 minggu, atau durasi kapan saja bila diperlukan hospitalisasi. Selanjutnya, selama periode gangguan mood, 3 atau lebih gejala berikut ini adalah dapat ditemukan pada derajat yang bermakna seperti harga diri yang melambung atau kebesaran, penurunan kebutuhan untuk tidur, misalnya nih, merasa telah beristirahat setelah tidur hanya 3 jam. Lalu selanjutnya gejala karena efek fisiologis langsung dari suatu zat, misalnya seperti obat yang disalahgunakan, suatu medikasi atau terapi lain. Atau suatu kondisi umum, misalnya nih seperti hipertiroidisme. Selanjutnya, lebih banyak bicara dibanding biasanya atau tekanan untuk terus bicara. Lalu ada gagasan yang melompat-lompat atau yang dikenal dengan flight of ideas atau pengalaman subjektif bahwa pikirannya yang berpacu. Selanjutnya, dia biasanya mudah dialihkan perhatiannya, yaitu atensi terlalu mudah oleh stimuli eksternal yang tidak penting atau tidak relevan. Selanjutnya, peningkatan aktivitas yang diarahkan oleh tujuan, baik itu secara sosial, dalam pekerjaan, atau sekolah, ataupun secara seksual, atau agitasi psikomotor. Nah, tadi itu berdasarkan kriteria DSM-4. Selanjutnya adalah berdasarkan PPDGJ 3, di mana terbagi lagi yaitu ada gangguan afektif bipolar, episode kini hipomanik. Di mana biasanya kalau hipomanik nih biasanya dia hanya terjadi memenuhi kriteria gejala bipolar itu hanya 2 gitu kalau yang hipomanik. Namun yang hipomanik ini biasanya jarang. Lalu selanjutnya gangguan afektif bipolar, episode kini manik tanpa gejala psikotik. Nah, jadi dia tuh datang ke dokter itu dengan gejala manik seperti aktivitasnya meningkat, dia mungkin bahagia, moodnya. Nah, namun dia tanpa gejala psikotik. Tanpa gejala psikotik ya seperti halusinasi, berarti dia nggak ada gejala psikotik itu. Nah, selanjutnya ada gangguan afektif bipolar, episode kini manik dengan gejala psikotik. Nah, dia datang ke dokter dengan gejala manik nih, gejala yang aktivitasnya meningkat, moodnya meningkat, semuanya meningkat gitu kan. Terus dengan gejala psikotik, berarti dia disertai ada gangguan halusinasi, gangguan waham, seperti itulah, ada gejala psikotiknya. Lalu selanjutnya ada gangguan afektif bipolar, episode kini depresi berat tanpa gejala psikotik. Nah, tadi kan dia datang dengan gejala manik, nah sekarang ini gejala depresi. Berarti dia datang ke dokter dengan gejala depresi seperti tidak bersemangat, mudah lelah, gitu, tidak nafsu makan, pokoknya gejala-gejala depresi yang memenuhi kriteria depresi berat. Nah, dia tanpa gejala psikotik, berarti dia nggak ada gejala psikotik seperti halusinasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada gangguan afektif bipolar, episode kini depresi berat dengan gejala psikotik. Lalu untuk tata laksananya, yang pertama ada mood stabilizer, golongan seperti sodium divalproate dengan dosis 250 mg diberikan 3 kali sehari, lalu ada lithium dengan dosis 300 mg diberikan 1 kali sehari, lalu ada antipsikotik, itu seperti risperidone. Selanjutnya untuk fase pengobatannya biasanya ada fase akut, biasanya dia diberikan 3-8 minggu, fase continuation biasanya diberikan 2-6 bulan, lalu ada fase maintenance itu diberikan selama 1 tahun. Selanjutnya untuk prognosis tergantung frekuensi dan lama episode serta respon terhadap pengobatan. Pasien dengan gangguan bipolar 1 memiliki prognosis lebih jelek dibandingkan dengan gangguan depresi. Mungkin sekian presentasi mind map saya. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.